Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Savage Salvation. Film ini berkisah tentang aksi balas dendam yang lebih cocok buat ngebuat kita deg-degan ketimbang jadi inspirasi gaya busana. Kisah ini adalah film yang bertemakan aksi balas dendam yang akan bikin kita deg-degan. Jadi ceritanya tentang seorang pria mantan prajurit militer yang menghadapi peristiwa pahit yang mengubah hidupnya dan juga calon istrinya. Kalau kata orang Jawa, ini kisah tentang ojo dolanan kartel kudu sing serius. Jangan main-main sama kartel, harus serius. Si pria ini punya rencana jahat buat membumi hanguskan bisnis narkoboy di kota yang dipimpin oleh kartel narkoboy. Dan kebetulan pria ini udah punya skill membunuh level dewa. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, kita lihat seorang sheriff yang bernama Sheriff Court yang lagi dirundung duka. Anaknya meninggal karena overdosis dan Amerika lagi dilanda badai narkoboy. Narkoboy di sini seolah seperti varian baru minuman kekinian yang lagi merajalela. Pemuda-pemudi pada kecanduan dan korban berjatuhan. Situasi semakin kacau seperti promo buy one get one. Sheriff ini sudah muak sama kondisi yang ada dan pastinya ini bakal jadi bagian penting dari plot. Kemudian scene bergeser ke pemeran utama kita, si pria jagoan yang entah kenapa namanya adalah Selfie. Serius, namanya bukan hasil tipe. Mungkin di KTP-nya emang tulisannya Selfie. Ya nggak tahu juga sih. Anyway, Selfie sedang membeli temulawak dan rencananya mau dinikmati bareng sang pacar Ruby. Jangan bayangkan adegan kencan romantis kayak di film drama Korea. Karena ternyata mereka berdua adalah pecandu narkoboy yang punya rutinitas seperti orang nyetok kopi saset di minimarket. Esok paginya datanglah dua bocil pramuka yang sepertinya salah server karena tiba-tiba minta donasi ke rumah Ruby. Dalam perjalanan mencari pendanaan pramuka, mereka berkomentar, "Mbak, kok kayaknya enggak sehat sih?" Jujur komentar ini bikin Ruby overthinking. Padahal bocil itu mungkin cuma polos tanpa dosa. Ruby pun mulai curhat tentang keinginannya untuk normal life, kayak judul lagu aja. Dia ingin menikah hidup tenang, punya anak, dan bebas dari narkoboy. Selfie awalnya skeptis, tapi akhirnya terbuai juga oleh bujuk rayu Ruby dan mereka berdua bertekad berhenti dari kecanduan. Hari-hari penuh drama dan perjuangan dimulai. Ruby yang biasanya mabok woles kini berjuang melawan efek sakau seperti muntah-muntah, gelisah, dan emosian kayak penonton FTV yang karakter utamanya nggak dapat jodoh. Tapi Selfie si pacar setia tetap menguatkan Ruby dan mereka pun berhasil keluar dari jeratan narkoboy ini. Ruby bahkan mendaftarkan diri untuk pembaptisan di gereja. Sebuah langkah drastis yang mengubah hidupnya. Semua mulai tampak lebih baik sampai muncullah Elvis, si dealer obat-obatan yang belum tobat. Elvis ini masih mencoba jualan dan menawarkan narkoboy gratis seolah mau bikin promo cashback. Tapi Selfie yang sudah insaf menolak keras tawaran itu dan memperingatkan Elvis agar jangan lagi muncul di depan mereka. Kita pun berpindah ke pemimpin kartel yang bernama Coyote. Jangan tanya namanya kenapa kayak pemain timnas Afrika. Coyote ini punya reputasi sebagai bos yang nyebelin. Karena saat ada anak buahnya yang ketahuan menyeleweng, dia langsung main tembak pakai senjata laras panjang. Kalau di kantornya mungkin karyawan yang telat absen aja udah ngeri liatnya bos. Kembali ke adegan rumah Selfie dan Ruby. Malam itu mereka menikmati kebahagiaan setelah keluar dari dunia narkoboy. Tapi tentu saja hidup mereka nggak mungkin bahagia seterusnya, apalagi ini film balas dendam. Dari penjelasan tadi kita bisa bayangkan kalau Selfie ini sebenarnya pria yang terjebak antara masa lalu kelam, tekad untuk hidup lebih baik, dan keharusan balas dendam karena calon istrinya terlibat dalam kisah tragis yang melibatkan kartel Coyote. Lalu apa yang bakal dilakukan Selfie? Oke, mari kita lanjut.
Keesokan harinya, Selfie dan Ruby berniat pergi ke kampung halaman Ruby. Rencananya sederhana, Selfie mau minta izin ke keluarganya Ruby buat nikah. Tapi di jalan mereka sempat ketemu dengan Sheriff Court yang kayaknya punya jadwal rutin buat halo-halo di setiap adegan. Sesampainya di kampung halaman, mereka disambut Paman Peter, satu-satunya orang yang ngurus Ruby sejak kecil karena kedua orang tua Ruby udah lama cabut. Saat makan bersama, Selfie langsung memberanikan diri mengumumkan rencana pernikahan mereka. Keluarga Ruby kaget, bahkan bibi Ruby kayak dapat notifikasi tak terduga dari rekening banknya. Tapi Paman Peter malah antusias, mendukung rencana itu seolah bilang, akhirnya ada juga yang mau ngambil Ruby. Itu bikin suasana sedikit lebih tenang, kayak minum teh manis setelah makan makanan pedas. Selfie coba meyakinkan calon mertua kalau dia bakal jaga Ruby sepenuh hati. Bahkan mungkin berjanji bakal jadi superhero kalau perlu. Saat itu mereka mulai berbaur dengan keluarga lainnya karena kebetulan ada pesta pernikahan sepupu Ruby. Hari demi hari mereka lalui penuh kemesraan, kayak pasangan romantis di Instagram. Mereka mulai hidup sederhana dan berharap jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, kayak caption pernikahan artis. Cerita bergulir lalu kembali lagi ke jalanan kota. Ketika Selfie dan Ruby sedang perjalanan pulang, tiba-tiba muncullah Elvis lagi, si dealer yang berperan karena barang dagangannya nggak laku. Elvis kali ini makin agresif, kayak penjual asuransi yang nggak mau nyerah. Dia bahkan singgung latar belakang Selfie sebagai mantan prajurit, seolah mencoba trik psikologis buat narik simpati atau menekan Selfie buat beli barang. Ketika gagal meyakinkan Selfie, Elvis pun cabut dengan gaya dramatis seolah dia tokoh utama yang terluka. Masalah muncul ketika Elvis ketemu Ruby di jalan. Dia berhenti so akrab dan memulai obrolan yang nggak sehat. Elvis memutuskan buat berbohong, bilang kalau Selfie ternyata masih beli narkoboy secara diam-diam. Kombinasi drama level tinggi dan barang gratis dari Elvis sukses bikin Ruby kecewa. Kayak nemu chat mantan di ponsel pasangan. Ruby mulai memendam perasaan sakit hati, tapi seperti karakter cewek dalam drama, dia bilang, aku nggak apa-apa. Esok harinya Selfie kaget bukan main saat menemukan Ruby sudah tak bernyawa karena overdosis. Padahal hari itu adalah hari yang mereka tunggu-tunggu untuk melangsungkan pembaptisan. Dunia Selfie runtuh kayak sinyal wifi yang tiba-tiba putus saat nonton live streaming. Dengan hati yang berat, Selfie tetap mempersiapkan Ruby untuk pembaptisan dengan pakaian pengantin, sesuai wasiat terakhir Ruby. Ketika keluarga Ruby hadir, mereka semua terdiam dalam sedih. Tapi di tengah suasana penuh air mata, Selfie memutuskan untuk tidak melangsungkan pembaptisan terlebih dahulu. Dia punya urusan yang lebih penting, mungkin kayak seseorang yang kepikiran utang pas hari lebaran. Selfie punya misi dan kayaknya kita semua tahu apa itu. Urusan balas dendam ini dimulai dengan Selfie yang kini berubah jadi tukang pukul sejati. Dengan persiapan ala DIY yang epic, Selfie langsung bikin tembakan paku dari garasi. Yap guys, senjata para tukang kuli di film ini sekarang naik level jadi senjata resmi balas dendam. Sesampainya di tempat Elvis, Selfie langsung beraksi kayak pembasmi rayap profesional. Langsung lumpuhin Elvis tanpa basa-basi. Keluarga Elvis sampai disuruh angkat kaki terlebih dahulu dari ruangan karena ada urusan yang lebih penting daripada makan malam biasa. Dengan penuh kemarahan, Selfie berhasil nempelin Elvis dengan beberapa tembakan paku yang apik. Elvis yang udah kayak papan pajangan paku mulai teriak-teriak dan akhirnya ngasih tahu nama pemasok besar Darius. Setelah dapat nama, Selfie malah ngeluarin amarahnya ke Elvis seperti tukang kayu yang lagi benerin atap bocor. Hey, move your hand, ass. Berlanjut ke misi Selfie mencari Darius, kita diajak tur singkat bagaimana Selfie menggunakan keterampilan militernya yang dulu. Di markas Darius, anak buahnya pada tengil, bikin Selfie jadi nggak sabar buat kasih pelajaran ala-ala militer. Darius yang sadar posisinya udah kayak kucing ketahuan curi ikan. Langsung mengungkapkan bahwa dia cuma pion kecil yang takut sama koyote. Mendengar itu, Selfie memilih buat nggak habisin Darius. Lumayan, Darius dapat tiket selamat hari itu. Dengan informasi Darius, Selfie memutuskan untuk langsung menuju markas Coyote. Sementara itu, Sheriff Court kayaknya udah jadi langganan adegan kepo. Dapat laporan soal kegilaan yang terjadi di markas Darius. Court langsung datang dan menginterogasi para anak buah Darius yang terluka.
Persiapan matang selfie akhirnya berujung ke serangan ke markas Coyote. Bahkan sebelum masuk, selfie kasih salam pembuka pakai granat, kayak lemparan bola bowling yang sempurna. Tanda perang dinyalakan, selfie mulai ngehajar habis-habisan anak buah Coyote satu persatu. Pertarungan klimaks pun terjadi ketika Coyote sadar dirinya terpojok. Dan mencoba kabur ke tengah hutan. Adegan kejar-kejaran di hutan nggak bisa dihindari, dan pas selfie udah berhasil pojokin Coyote, dia mendadak dapat telepon dari bos besar Coyote. Bukan penawaran diskon, tapi ini telepon penting dari seseorang yang bikin selfie mendadak jadi diam. Ternyata bos besar itu adalah orang yang selfie kenal. Wah, drama semakin seru. Ketika selfie masih terdiam mikirin telepon tadi, tiba-tiba Junior Court, si anak buah Sheriff, kena tembak. Selfie langsung marah besar kayak orang kena diss di acara rap battle dan langsung habisin Coyote dengan gaya paling dramatis. Sheriff Ford yang enggak terima anak buahnya ditembak langsung gabung ngehajar anak buah Coyote sampai semuanya beres. Mereka berdua akhirnya cari pertolongan medis buat Junior Court yang kayaknya kena sial ikut adegan ini. Tapi tugas belum selesai. Sheriff minta selfie buat nuntasin urusan dengan bos besar. Sesampainya selfie di sana, fakta mengejutkan terungkap. Bos besar yang selfie kejar ternyata adalah Peter, pamannya Ruby. Peter kayak bapak-bapak pengurus DKM yang ternyata nyambi jadi pengedar narkoboy internasional. Peter mencoba membela diri dengan bilang kalau dia melakukan bisnis ini buat biayain keluarga, terutama Ruby. Selfie langsung kecewa besar, kayak orang yang pesan stick tapi datangnya setengah matang. Ketika Peter mencoba ambil senjata buat nembak selfie, pertarungan terakhir pun nggak bisa dihindari. Ruby. Akhirnya selfie berhasil balas dendam dengan gaya dramatis, memaksa Peter ngerasain apa yang Ruby rasain dulu dengan cara yang sama. Dan film ditutup dengan adegan pembaptisan yang akhirnya dilakukan untuk Ruby sebagai penutup dari misi balas dendam selfie. Dan ya, film pun tamat.